wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa man wala wa ba'du. Baik, kita kembali ke webinar sesi kedua bersama Ustadz Abdul Lukman. Apa kabar Ustadz? Sehat? Khair, Masya Allah ya. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Lukman yang sudah mau menyempatkan waktunya bersama kita semua untuk berbagi ilmu, khususnya kepada orang tua, kepada kami juga sebagai guru dan juga orang tua di rumah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah ya. Ustadz, kali ini kita sama-sama menghadapi masa pandemi Ustadz. Tentunya bagi kita pribadi dan bagi orang tua di rumah perlu mendapat bimbingan, perlu mendapat arahan terkait mendidik anak, karena anak-anak full Ustadz selama 24 jam di rumah. Kira-kira ada tips atau kiat-kiat kita sebagai orang tua di rumah mendidik anak seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu di rumah, para wali murid yang semoga dimuliakan oleh Allah, para dewan guru yang semoga tetap semangat ya di masa pandemi ini. Qadarullah, kita menjadi semakin banyak tantangan dalam mendidik anak. Sebagiannya menjadikan tantangan ini menjadi peluang sebetulnya, dan sebagiannya menjadikan tantangan ini malah sebagai sebuah ujian yang menyesakkan dada, sehingga akhirnya masing-masing orang di masa yang sulit ini berbeda-beda dalam pensikapannya. Bapak dan Ibu juga para dewan guru, memang kalau kita sebagai seorang guru dan juga pendidik, maupun Bapak Ibu sebagai orang tua dan juga pendidik, tentu saja kita harapkan dengan ujian pandemi ini justru semakin mendapatkan peluang dalam mendidik anak gitu. Karena sebetulnya cita-cita kita kan ingin mendidik anak supaya lebih baik. Kita guru-guru di sekolah, para pendidik, semuanya berharap kebaikan bagi anak-anak didiknya. Tapi yang paling mendasar, yang menginginkan kebaikan bagi anak-anak didik ini, tentu saja orang tuanya. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi masa pandemi ini supaya peran orang tua ini bisa lebih baik, lebih optimal dalam mendidik anak. Tentu saja tidak melupakan peran dengan orang tua yang koordinasi di sekolah ya, dengan guru-gurunya. Jadi begitu. Ya, pada intinya dasarnya kita tinggal mensikapi masalah pandemi ini. Gitu. Nah, tapi sebetulnya ada satu, ya, Ustaz Sofyan, yang membuat perbedaan nanti orang tua dalam mensikapi wabah ini terkait dalam mendidik anak. Mau tahu nggak? Sangat mau tahu pastinya ya Bapak Ibu di rumah ya. Dan ini juga memang harus disadari oleh para orang tua di rumah dan juga guru-guru di sekolah. Karena pada dasarnya sekali lagi ada hal yang sangat mendasar ketika di masa pandemi ini, pensikapan dari kita dalam menghadapi masa pandemi dalam mendidik anak. Nah, yang saya sebutkan ini yang sangat mendasar, yang pertama ini adalah rasa bahagia. Masya Allah, rasa bahagia. Padahal pandemi ya, biasanya pandemi mendatangkan rasa sedih tentunya, gundah gulana, kesulitan. Tapi saya terbalik, saya ingin mengajak para wali murid justru dengan masa pandemi ini merasa bahagia. Apa aja tuh tipsnya Ustadz supaya berbahagia? Baik. Sebetulnya sebelum masuk ke tips supaya bahagia, Ustaz Sofyan, kita bisa lihat dulu kenapa harus bahagia. Ya, kita tahu sendiri bahwa masa pandemi ini memang lebih sulit dalam mendidik anak, karena biasanya anak dibantu di sekolah. Betul. Jadi sifatnya dibantu di sekolah, orang tua mendidik anak di rumah, kemudian sebagian waktu dari anak ini dididik di sekolah. Bukan sekedar ilmu pengetahuan sebetulnya dididik di sekolah, tetapi juga dididik akhlaknya, imannya, ya, ibadahnya, dididik di sekolah, dibantu. Nah, artinya
kalau diibaratkan pahala ya dalam mendidik anak ini, kalau dikatakan 100%, maka di masa selain pandemi bisa jadi guru-gurunya, ustadz-ustadzahnya di sekolah itu mendapatkan pahala bagian yang banyak. Masya Allah. Bisa jadi ya. Kenapa? Umumnya waktu efektif belajar itu memang dari pagi sampai dengan menjelang sore ya. Dan ini memang waktu yang disebutnya waktu emas ya untuk belajar. Setelah pulang sekolah biasanya anak-anak lelah atau juga anak-anak ada kesibukan lainnya di rumah, membantu orang tuanya gitu. Ada tilawahnya mungkin, atau juga mungkin sedikit tugas di sekolahnya yang harus dikerjakan. Setelah itu waktu istirahat. Jadi sebetulnya waktu efektif belajar anak ini setelah dipolakan dengan sistem persekolahan ini, yakni dari pagi sampai sore. Nah, artinya sebagian besar waktu anak-anak di usia emas dalam pendidikan ini adanya di sekolah bersama guru-gurunya. Bukan sekedar mengajarkan ilmu sekali lagi, tapi guru-gurunya mengajarkan adab, akhlak, ibadah, membiasakan ibadah, kemudian juga tilawah dan lain sebagainya, dibiasakan di sekolah. Nah, di masa pandemi harusnya orang tua bahagia dari sisi apa? Sekarang orang tua memiliki kesempatan yang banyak bersama dengan anak. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat sesuatu hanya dari kacamata kurangnya, maka kita akan bersedih ya. Atau bisa naudzubillah min dzalik sampai putus asa. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, bisa jadi kita bahagia. Jadi semua peristiwa ada dua sudut pandang. Nah, di masa pandemi ini dalam masalah mendidik anak, saya mengajak para orang tua, wali murid memandang dari sudut yang lain, walaupun ini mungkin tidak tersentuh sebelumnya gitu ya, atau kurang tersentuh sebelumnya. Saya ajak untuk lebih banyak memandang dari sudut pandang ini. Ini adalah sebuah peluang yang sangat besar kita mendapatkan porsi yang banyak pahala dari mendidik anak. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Hakim bahwa tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anak, afdolu min adabin hasani, yang lebih mulia, yang lebih utama daripada mendidikan adab, artinya keseharian, akhlak keseharian yang baik tentu saja. Ini sebetulnya pemberian yang terbaik. Nah, ini sekarang peluangnya ada di masa pandemi ini. Ini peluang. Sehingga kita lihat memang kalau bahagia ini sudah muncul, maka akhirnya di masa pandemi ini kebersamaan dengan anak di rumah ini menjadi lebih baik. Karena hati kita ini mempengaruhi perbuatan kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan terpaksa, biasanya kurang optimal. Kemudian kalau terpaksa ini mudah kecewa dan mudah emosi kalau terpaksa. Tapi kalau dasarnya sudah bahagia, maka insya Allah kita akan lebih mudah menata hati, sehingga lebih mudah menata perbuatan kita, lebih berbahagia, kemudian lebih senang, kemudian dengan anak-anak lebih dekat. Ini peluang yang terbesar. Jadi saya mengajak sekali lagi untuk berbahagia dulu. Nah, jadi peran orang tua di rumah justru dalam pendidikan ini, sebelum mendidik sesuatu, sebelum membimbing anak dalam belajar, menularkan dulu rasa bahagia ini. Karena rasa bahagia itu seperti ini, Ustaz Sofyan, seperti kalau istilahnya di IPA itu resonansi lah. Ya, resonansi, getaran gitu. Jadi artinya kalau orang tua berbahagia itu sedikit banyaknya berpengaruh kepada jiwa anak. Anak bisa jadi berbahagia begitu anak melihat orang tuanya banyak senyum gitu kan, menyapa dengan begitu ceria, maka rasa bahagia itu akhirnya tertular kepada anak. Nah, ini sebetulnya yang kita harapkan. Ya, jadi ini satu alasan kenapa harus bahagia dulu. Peran orang tua ini menularkan kebahagiaan dulu. Kebersamaan ini diiringi dengan kebahagiaan.
Jadi jangan mikirin susahnya dulu. Tapi yang pertama adalah di sekolah ini bersedih Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sudah tahu alasannya Ustaz Lukman. Kita harus berbahagia dulu, menularkan bahagia kepada anak-anak supaya mendidik anak-anak di rumah tuh bisa dengan maksimal. Kemudian apalagi nih selain kita sudah berbahagia, apalagi nih kadang-kadang kita bingung nih, bahagia dong nggak cukup dong tentunya. Terus apalagi kira-kira? Baik, memang insya Allah satu tips ini membawa kebahagiaan ini sangat penting ya, sangat penting. Memang bukan satu-satunya, betul. Ada hal lain juga yang harus kita perhatikan. Walaupun kita memandang sesuatu dari sudut pandang yang lain tadi, ini musibah nih, pandemi ini, kesulitan ini, kita memandang dari sudut pandang yang lain, yang positif. Ada hal-hal yang lebih baik dari sebelum masa pandemi. Tadi kebersamaan, kedekatan, waktu yang banyak dengan anak ya. Ini sisi positif. Tapi yang namanya manusia tetap tidak bisa terpungkiri, dia akan terpengaruh oleh sisi yang lain. Namanya manusia, bukan malaikat ya. Gitu. Tetap aja ketika kita misalnya di rumah bersama anak-anak, kita sudah berusaha menularkan kebahagiaan sedapat mungkin, memperlihatkan muka ceria, senyum, menyapa anak-anak di pagi hari, kemudian makan bersama gitu kan, beraktivitas bersama, kemudian membimbing anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah online. Tapi tetap orang tua juga punya hal-hal yang mempengaruhi kebahagiaan ini. Tugas-tugasnya di rumah, kemudian apalagi untuk bapak yang biasanya mencari nafkah keluar rumah, ini harus work from home, artinya bekerja di rumah. Mau nggak mau mungkin bergesekan juga, tidak bisa konsentrasi dalam bekerja karena anak juga minta dibimbing belajar dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau sebagai manusia pasti gangguan ini akan muncul. Pasti kesulitan ini terasa juga, walaupun kita berusaha memandangnya dari sudut pandang yang positif, tapi hal ini pasti terasa juga. Maka selain menularkan kebahagiaan, tips yang berikutnya, orang tua harus menjadi pendahulu dalam kesabaran. Dalam kesabaran. Terus terang belajar online ini bisa positif, bisa negatif. Tetapi belajar online ini, belajar dari rumah ini adalah sesuatu yang baru. Sehingga terhadap sesuatu yang baru itu memang tantangannya lebih besar. Ujiannya lebih berat. Gitu. Butuh penyesuaian. Karena ketika ada sesuatu yang baru, kita harus menyesuaikan diri, dan menyesuaikan ini proses yang membutuhkan energi, membutuhkan penyesuaian kita, pemaksaan diri kita. Ini sekali lagi cukup berat, sehingga kita sebagai orang tua harus menjadi pendahulu dalam kesabaran menghadapi situasi ini. Sekali lagi, karena kalau kita sabar, ini menular pada anak kita, menular. Tapi kalau dari awal kita sudah menunjukkan sikap tidak sabar, ucapan-ucapan tidak sabar, maka menular pula pada anak kita. Ketika anak kita juga tidak sabar, kita tidak sabar, maka akan memuncak sehingga akhirnya pada satu titik klimaks di sana bisa jadi emosi itu akan membuat kita melakukan perbuatan yang kita sesali nanti. Ya. Kita lihat banyak kasus ya yang sudah sampai kepada kita di era pembelajaran online ini, orang tua yang melakukan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga kepada anak. Mungkin termasuk kita, na'udzubillah min dzalik. Kita manusia, pasti melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan itu sewaktu-waktu, artinya kita terjerumus ke dalam kesalahan yang memang wajar sebagai manusia. Namanya kita bukan malaikat ya. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Artinya apa? Kalau kita salah, semua anak Adam juga salah. Kalau kita sempat emosi di rumah, semua anak Adam juga sempat emosi. Kalau kita menghukum anak tidak pada tempatnya, saya yakin umumnya orang tua pasti pernah merasakan, pernah melakukan ini. Artinya ini suatu hal yang sifat yang mengiringi manusia sebagai makhluk yang selalu bersalah. Namun kalau seandainya ketidaksabaran muncul,
durasinya akan banyak. Tiap hari kerjanya marah-marah orang tua, tiap hari kerjanya teriak-teriak, tiap hari kerjanya misalnya melotot, bentak-bentak, sehingga ini justru pengaruh yang sangat buruk dalam masalah pendidikan anak, yang dampaknya bukan hanya dirasakan oleh anak, tapi juga nanti naudzubillahi min dzalik akan dipanen, nanti akan dituai oleh orang tua. Jadi makanya tips yang kedua ini, orang tua harus bisa menunjukkan rasa sabar, ya, rasa sabar dalam mendidik anak, seperti itu. Jadi dua sisi. Nah, sekali lagi supaya orang tua bisa bersabar, sebetulnya ada juga tips-tipsnya, gitu ya, supaya bisa bersabar. Kenapa? Karena kita itu terkadang tidak sabar karena merasa kita sedang ditimpa sebuah ujian yang berat. Tapi sudut pandang ujian ini bisa berupa nikmat sebetulnya yang harus disyukuri. Contohnya begini, ketika kita emosi kepada anak, maka yang kita pikirkan, kita alhamdulillah masih punya anak, walaupun sering membuat kita kesal atau membuat kita emosi, tetapi kita harus pikirkan bagaimana perasaan orang tua yang telah puluhan tahun, bahkan di masa tuanya nggak punya anak, dan itu ada di sekitar kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan memang akan ada orang tua yang nggak punya anak, selalu ada. Ya, walaupun teknologi medis sudah semakin maju, ya, dengan aneka macam upaya, bayi tabung kah mungkin, ya, kemudian bank sperma lah, atau juga sekarang ini rahim titipan, ya, supaya punya anak dititipkan di orang. Artinya banyak sekali metode sekarang ini supaya punya anak. Tetapi Allah sudah menyebutkan bahwa di antara manusia ada yang Allah karuniai anak laki-laki. Di antara manusia ada yang Allah karuniai anak perempuan. Ada yang dikaruniai anak laki-laki dan perempuan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 49-50. Tetapi ada yang Allah jadikan akim, mandul, ya. Artinya nggak bisa punya anak. Nah, ini kita harus pikirkan. Artinya ketika kita emosi kepada anak kita pikirkan, walaupun anak ini seringkali membuat kita marah, emosi, tetapi dia adalah karunia Allah kepada kita yang tidak Allah berikan kepada setiap keluarga. Makanya kita di situ mulai bisa menahan diri dari emosi, ya. Tapi saya sekali lagi menyampaikan, bukan berarti kita nggak boleh emosi sama sekali, ya. Justru kesempurnaan kita sebagai manusia itu karena kita makhluk yang bersalah, gitu. Jadi kalau kita emosi sekali-kali, ya itu sifat dasar manusia kita. Marah kepada anak, mungkin menghukum dengan berlebihan sekali-kali, iya, itu kita manusia. Tapi kalau durasinya itu jarang, itu wajar. Tapi kalau tiap hari, itu kelewatan, gitu, ya. Dari sisi kesabaran ini kita harus tumbuhkan. Belum lagi kalau kita memikirkan anak ini sebagai simpanan kita, masa depan kita, bukan cuma di dunia maupun di akhirat, ya. Kita tahu kenapa para orang tua yang nggak memiliki anak itu bersedih. Bahkan di sebagian budaya disebut kalau ada orang tua nggak punya anak tuh dengan istilah punah. Jadi kayak dinosaurus, punah. Artinya punah itu apa? Artinya punah itu hilang tanpa bekas, punah. Di sebagian budaya di Sumatera ada kalau nggak punya anak perempuan itu disebut punah, ya, karena mereka waris lewat jalur itu, gitu, ya. Tapi artinya anak itu adalah simpanan yang akan terus berlanjut walaupun orang tuanya sudah meninggal. Kita tahu idza matal insan inqata'a anhu amalu. Kalau manusia mati ini akan terputus amalnya. Ilan salah, kecuali 3. Salah satunya adalah apa? Waladun soleh, yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Artinya yang punah dari satu sisi pahala yang dilakukan oleh keturunannya,
yang akan dikirimkan kepada orang tuanya, istighfar dari anaknya, maka nggak dapat lagi jalur ini. Jalur yang lain mungkin dapat dari amal jariyah, iya, dari ilmu yang bermanfaat, iya, tapi dari anak soleh yang mendoakannya, kalau dia tidak punya anak, maka ini tidak mungkin ya dia dapatkan gitu. Nah, jadi orang tua juga bisa memupuk rasa sabarnya dalam mendidik anak. Ini calon penerus kita di dunia dan di akhirat. Artinya yang akan memperbaiki kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita bisa lebih sabar dalam menghadapi tingkah mereka. Ya, karena memang kalau di masa pandemi ini, anak yang sebelumnya di sekolah jadi ujian buat gurunya, ya, sekarang lebih banyak ujian bagi orang tuanya. Ya, kalau di sekolah ketika anak moodnya sedang tidak bagus, ya, kemudian namanya anak ada jiwa-jiwa mereka rasa ingin tahunya yang besar, sehingga terkadang jadi iseng kepada temennya, kemudian juga ya terkadang dengan moodnya yang gak bagus melawan gurunya. Sekarang di rumah itu sekarang ujian bagi orang tua di rumah gitu. Karena kalau guru pembelajaran online, ketika anak moodnya nggak bagus, ya yang pusing ya orang tua di rumah gitu kan. Karena guru nggak mungkin gitu membujuk anak yang tiba-tiba hilang dari video call atau di Zoom atau di Meet, ya nggak mungkin gitu. Orang tua yang ngejar-ngejar di rumah ya kan, seperti itu. Jadi kita harus punya sisi, oh ini anak saya ini yang akan melanjutkan amal-amal soleh kita ya. Berapa banyak sih amal kita bisa lakukan kita dari umur kita, taruhlah ke umur kita sekarang 45 tahun. Setelah 45 tahun ini kita hitung waktu amal soleh kita ketika kita masih kecil, ya kan? Ketika kita belum mengenal agama, ya kan? Masa-masa lalai kita, kemudian setiap hari kita, masa-masa kita sibuk dengan dunia kita. Berapa banyak sih yang kita bisa andalkan dari amal-amal soleh kita? Kita butuh tambahan amal soleh dari keturunan kita, dari anak-anak kita. Istighfar mereka kita butuhkan. Gitu. Ilmu-ilmu yang kita ajarkan kita butuhkan. Nah, ini sekali lagi menjadi harapan kita, sehingga kita berharap mereka inilah yang meneruskan amal-amal kita. Belum nanti di surga atau di akhirat ya, kita juga tahu bahwa anak-anak ini bisa menyelamatkan kita dari neraka dan meningkatkan derajat kita di surga ya. Memang ketika menghadapi hisab, perhitungan amal, ketika menghadapi jaza, balasan amal, semua orang akan berpikir nafsi-nafsi, termasuk anak kita, termasuk kita sebagai orang tua. Kita nggak lagi memikirkan anak kita. Ketika neraka datang, ditarik oleh para malaikat dengan tali kekang, lalu orang-orang di mahsyar melihat begitu mengerikannya neraka, semuanya berpikir nafsi-nafsi, jiwaku. Betul, di saat itu semua tidak berpikir anak orang tua. Bahkan di dalam surah Al-Ma'arij disebutkan yubassarunahum, seorang sahabat juga ketemu dengan sahabatnya saling melihat, mereka enggak peduli. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Mereka ketika melihat anaknya saja berpikir gimana selamat dari neraka dengan cara mengorbankan anak sendiri. Artinya enggak peduli. Ya, walaupun ngelihat anaknya bukan ingin saling melepas kerinduan setelah lama tidak bertemu, tetapi saling ingin mengorbankan. Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Jangankan anak, kalau anak aja mau dikorbankan, apalagi saudara-saudaranya, ya, teman-temannya, bahkan orang yang menjaga melindunginya, orang tuanya, dia tidak segan-segan untuk dia korbankan. Bahkan pengennya mengorbankan seluruh manusia kalau bisa, yang penting dia sendiri yang selamat dari neraka. Gitu. Emang di saat seperti itu tidak. Tetapi yang kita pernah diajarkan kepada kita oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ketika seorang telah selamat dari semua itu dan dimasukkan ke surga, maka
kaum muslimin ini diberikan syafaat untuk menolong yang dia kenal. Siapa sih yang lebih tidak dia kenal selain orang tuanya? Kalau ternyata dia telah masuk surga, lalu kemudian dia tidak menemukan orang tuanya di surga, dia akan cari orang tuanya. Dia akan cari orang tuanya. Kalau ternyata orang tuanya ada di neraka dan orang tuanya tidak kekal di dalam neraka, maka Allah memberikan syafaatnya, pertolongannya. Allah perintahkan mereka yang masuk surga itu, cari orang-orang yang kau kenal di dalam neraka, angkat dari neraka. Tuh, jadi kita bisa dengan anak ini, siapa sih anak yang, bayangkan, apalagi bagi seorang ibu ya, anak yang dikandungnya sekian lamanya, dilahirkan antara hidup dan mati, dibesarkan dengan penuh perjuangan, dengan biaya, keringat gitu. Pasti seorang anak akan mengenal orang tuanya lebih baik daripada orang lain. Ya, ibaratnya kalau dia ingin menyelamatkan orang, yang pertama dia cari pasti orang tuanya. Nah, kita buat supaya mereka mengenal kita dan mengenal kesabaran kita dalam mendidik mereka. Kemudian ketika masuk surga pun sama. Walaupun orang tuanya masuk surga, anaknya masuk surga, kemudian surga itu bertingkat-tingkat. Anaknya masuk surga yang paling tinggi, anaknya di surga, orang tuanya di surga yang bawah, nggak berkumpul mereka. Ibaratnya beda level ya, beda derajat. Tapi apa? Ada orang tua yang diangkat derajatnya di dalam surga naik beberapa derajat. Ketika ditanya, orang tuanya sampai bingung, ngerasa amalnya biasa-biasa aja, tapi diangkat di dalam surga. Bertanya kepada Allah Rabbul Alamin, ini dari mana ini? Malihada, kok bisa saya kayak gini? Apa penyebab saya kayak gini? Ini menakjubkan, heran. Dan dijawab, dikatakan kepada orang tua yang heran ini, bistighfar waladikalaka. Kata Nabi kita Muhammad SAW, orang tua ini naik derajatnya karena istighfar anaknya untuk dia. Bahkan dikumpulkan memang di dalam surga dan diangkat derajat mereka yang di bawah. Kalau orang tua derajat di bawah, anaknya di atas, dikumpulkan memang. Karena inilah bagian dari kenikmatan surga ya, yang memang disempurnakan untuk mereka yang masuk ke dalam surga. Sehingga kalau kita mengingat ini, maka kita bisa lebih bersabar, bisa lebih bersabar dalam mendidik anak-anak kita. Ya, mungkin itulah dua tips lah ya. Tapi itu dua tips yang sangat mendalam dan mendasar bagi kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua tentunya. Kita berikan kesempatan kepada orang tua Ustaz ya, mungkin boleh. Ada dari orang tua atau wali murid SDT Mutiara Islam, hal-hal yang perlu ditanyakan terkait pendidikan di rumah seperti apa. Kami persilakan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Ya, mungkin bisa orang tua berpartisipasi melalui chat, bisa ya. Chat juga Mas Aldo bisa ya. Mengirimkan pertanyaan bisa via chat atau langsung bertanya kepada kami. Insya Allah nanti disampaikan oleh bagian operator kami, insya Allah. Yang belum bisa mungkin hadir di sini ya. Belum bisa saat ini. Qadarullah saat ini belum bisa, kita sama-sama. Baik, kita masih menunggu bagi orang tua yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini, boleh kita beri kesempatan kepada orang tua Ananda Hisham ya. Ya, kita persilakan kepada orang tua Ananda Hisham untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Silakan diaktifkan audionya Bapak Ibu. Ya, baik, mungkin sambil kita proses ya pertanyaan melalui chat atau melalui
audio. Mungkin kita sedikit tambahkan dulu. Baik, Pak Sofyan. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir memang mendidik anak ini berat ya. Menumbuhkan rasa bahagia dalam mendidik anak juga butuh perjuangan, apalagi bersabar ya. Apalagi bersabar ini sangat berat. Mungkin juga banyak yang difikirkan oleh orang tua ya, apalagi masa pandemi seperti ini ya. Pertama, kesulitan dalam bekerja, harus work from home. Tapi yang WFH juga harus bersyukur betapa banyak yang di masa pandemi ini bukan WFH tapi mencari kerja. Kenapa? Karena dari pekerjaan sebelumnya terjadi PHK gitu, atau perusahaannya bangkrut ya, atau juga ujian-ujian yang lain ini semakin berat. Jadi banyak yang mempengaruhi. Ekonomi jadi lebih berat. Belum juga dari sisi pengeluaran jadi lebih besar. Bisa jadi pengeluaran lebih besar. Ya, ibaratnya uang sekolah tetap ya, anak belajar di rumah, belum untuk kuota. Kemudian anak di rumah bisa jadi makannya jadi lebih banyak. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Baik. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan, Pak, bagaimana cara menghadapi anak yang emosinya tak terkendali ketika marah, yang kadang sampai memukul? Masya Allah. Ini memang kasus di rumah ya. Kasus di rumah. Baik, itu pertanyaan dari siapa? Ustaz Fitri? Mahid Makarim. Baik. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya lanjutkan lagi dulu dikit tadi. Ya, saya sampaikan kenapa tadi, karena ketika memang mendidik anak ini jadi ujian tersendiri, rasa bahagia yang ditumbuhkan ini juga ekstra harus kita tumbuhkan, belum kesabaran, belum ditambah ujian-ujian lain, ekonomi, pengeluaran yang lain, belum juga hal-hal lain yang terkait dengan rumah yang memang ini situasi baru, anak belajar dari rumah, orang tua bekerja dari rumah, dan lain sebagainya. Artinya apakah dengan mendidik anak ini akan menyelesaikan masalah yang lainnya? Itu kan kadang jadi pusing. Jadi lebih baik ini saya banyak urusan lain yang lebih penting nih, urusan pendidikan anak, ya udahlah. Ini saya katakan hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena Nabi kita SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sebetulnya kalau kita cermati sabda Rasulullah SAW ini, mendidik anak bisa jadi kunci kebahagiaan justru di rumah tangga. Dari rumah tangga bapak ibu bisa jadi kunci kebahagiaan. Kenapa? Karena Nabi kita bersabda bahwa Allah, sungguh Allah, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut di dalam lubangnya, sampai ikan di lautan, semuanya bersolawat mendoakan kebaikan. Untuk siapa? Yang muallimin nasil khair, yang mau mengajarkan kebaikan untuk manusia. Artinya mengajarkan kebaikan manusia ini bukan sekedar menjadi guru atau ustadz atau ustadzah, karena anak kita juga manusia. Mengajarkan kebaikan untuk anak kita ini kunci kebahagiaan, karena yang menginginkan kebaikan bagi kita nanti adalah Allah langsung, pencipta langit dan bumi, pemilik hati-hati ya. Ini sekaligus menjawab sedikit ya pertanyaan tadi, gimana nih supaya anak yang mudah emosional gitu, yang kadang kalau udah emosional tidak terkendali itu bisa ada solusinya. Solusinya memang sekali lagi yang pertama itu tadi, bisa jadi ini kita kurang peran dalam mendidik anak. Artinya peran kita harus ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita mendidik ini yang menginginkan kita baik, keluarga kita baik, innallah, sungguh Allah, wa malaikatahu, para malaikat, wa ahlas samawati wal ard, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut di dalam lubang, wa hatta lahut, sampai ikan di lautan, semuanya yusalluna ala muallimin nasil khair, bersolawat menghendaki kebaikan bagi mereka yang mengajarkan ini. Artinya akan ditolong insyaallah oleh Allah. Jadi ada banyak cara mendapatkan pertolongan Allah. Artinya ketika kita punya kasus misalnya anak yang emosional ini, ketika anak kita emosional,
apakah kita merasa usaha kita bisa merubah anak kita? Kalau kita hanya merasa usaha kita aja yang bisa merubah anak kita, maka ini bentuk kesombongan. Ini bentuk kesombongan. Dan kesombongan ini akan mendatangkan azab. Gitu. Artinya kita nggak akan sanggup. Manusia itu lemah. Nggak mungkin dia sanggup untuk merubah hati anaknya. Gitu. Nggak mungkin. Kita harus minta sama pemilik hati. Inna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman kaqalbi wahid. Sungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jari yang maha pengasih. Artinya di antara sepenuhnya di atas kekuasaan Allah. Hati manusia itu, hati anak Adam itu, yang Allah bolak-balikan sekehendaknya. Jadi kita butuh pertolongan Allah. Dan di dalam hadis tadi sudah disebutkan kalau kita butuh pertolongan Allah, kebaikan yang kita harapkan, jadilah muallimin nasil khair, pengajar kebaikan bagi manusia. Ya. Artinya orang tua jangan sampai melalaikan fungsinya sebagai pendidik bagi anaknya. Ini jangan sampai terlalaikan, rugi. Ya. Karena kalau baik itu bukan cuma anaknya yang baik, rumah tangganya baik, ekonominya baik, artinya cukup. Kemudian juga masa depannya baik, akhirat tentu saja yang kita harapkan, itu kebaikan yang kita harapkan itu. Jadi salah satunya ini merubah emosi anak. Kemudian memang hadis tadi tentang hati hamba yang ada di antara dua jari Allah yang maha pengasih ini ada kelanjutannya, karena itu diajarkan berdoa, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, balikanlah hati kami dalam agamamu. Ya. Artinya apa? Kita minta kepada Allah agar hati kita dan hati anak kita diberikan ketentraman. Ya. Jadi ini justru kalau menurut saya tips yang paling utama, yang nggak boleh terlupakan. Doain. Bahkan kalau bisa doa ini kita dahulukan sebelum yang lain. Sekali lagi karena kita harus punya keyakinan Allah yang maha membolak-balikan hati. Artinya termasuk hati anak kita, hati kita. Kalau Allah kehendaki baik, mudah bagi Allah. Kita lihat juga kenyataannya. Ada yang orang tuanya kriminal, ya kan, penjahat, gitu kan. Tapi ternyata Allah berikan anak yang soleh atau soleha. Karena benar-benar ini di bawah kekuasaan Allah. Tapi juga nggak sedikit mereka yang soleh, soleha kelihatannya gitu kan, secara zahirnya, tapi ternyata dapat ujian anak yang durhaka. Ya, bisa jadi. Atau bisa jadi karena ada sesuatu yang tidak kita ketahui sehingga Allah berikan ujian berupa anak yang durhaka. Jadi kita hendaknya meminta kepada Allah bahwa kita ini lemah, benar-benar butuh pertolongan Allah, barulah kita berusaha. Ya, karena doa saja nggak cukup. Di antara usaha kita tadi apa? Berusaha mengajarkan anak sebaik mungkin. Karena ini kunci kebaikan, supaya Allah berikan kebaikan pada kita dan rumah tangga kita. Nah, ada juga usaha yang lain ketika memang anak ini emosi. Ya. Berdasarkan pengalaman kita sebagai pendidik, ya, anak itu pasti emosi itu ada penyebabnya, ada sebabnya. Maka langkah pertama kita kalau ingin anak kita tidak mudah emosi, kita harus cari dulu penyebabnya. Karena kalau kita tidak tahu penyebabnya, kita hanya ingin anak kita tidak emosi, nanti kita itu inginnya instan. Inginnya kita kalau anak emosi kita kasih tahu, udah berhenti. Kalau dikasih tahu nggak mau, jewer, berhenti. Kalau dijewer nggak bisa, usir. Nggak seperti itu ya, gitu. Nggak gitu. Kita harus tahu penyebabnya kenapa anak emosi. Kalau kita lihat anak-anak itu sebetulnya mereka ini dikaruniakan kepada kita itu selaku orang tua itu dalam keadaan yang paling baik. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan baik. Nah, kenapa anak kok bisa jadi emosian?
kadang-kadang nggak terkendali, maka pasti ada penyebabnya, karena anak ini pasti diberikan dalam keadaan fitrah. Nah, yang perlu kita evaluasi pertama, sabda Rasulullah kelanjutan ketika menyebutkan setiap anak itu berada dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kata kedua orang tuanya lah, yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak yang fitrah ini, jangankan jadi emosional, jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi juga fa'abawahu, bisa jadi karena sebab orang tuanya. Kalau cuma emosional kecil ya, tapi kalau udah jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu lebih berat lagi. Yang berat aja disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, fa'abawahu, karena sebab orang tuanya. Nah, kita lihat penyebabnya apa dari diri kita nih. Apakah kita orang tuanya ada yang emosional? Jadi anak akhirnya belajar dari kita sebetulnya. Oh, saya enggak, alhamdulillah. Coba lihat pasangan kita, ya. Kalau kita enggak, lihat pasangan kita. Alhamdulillah kita orang tuanya enggak ada yang emosional. Alhamdulillah. Sekarang coba kita tanya, anak ini tiap hari dengan siapa? Oh, cuma ada mbaknya. Tapi enggaknya kayaknya enggak emosional kok. Kalau enggak ada siapa lagi, enggak mungkin. Pasti salah satu. Bisa jadi mbaknya di depan kita enggak emosional. Tapi kalau kita enggak ada emosional, anak ini belajar. Bisa jadi. Tapi juga kita jangan menuduh. Bisa jadi mungkin sebab lain. Mungkin banyak enggak sama siapa, oh anak ini suka main sama temennya, tetangganya nih, kebetulan mungkin sekolahnya enggak dididik agama dengan baik ya. Pelajaran agamanya mungkin cuma seminggu 2 kali gitu. Kemudian anaknya juga orang tuanya kurang perhatian, sholat juga enggak gitu kan. Apalagi mungkin naudzubillah min dzalik, kita punya tetangga yang enggak baik, yang non muslim mungkin, yang juga tidak punya muamalah yang baik gitu, sehingga sering kita dengar teriakan-teriakannya, umpatan-umpatan dari tetangga kita. Kita perlu sadari bisa jadi itu yang jadi acuan anak kita. Itulah penyebab anak kita menjadi emosional. Bisa jadi banyak faktor. Maka langkah yang paling utama setelah kita berdoa tadi, kemudian berusaha mengajarkan anak dengan baik, kita cari penyebabnya. Kita cari penyebabnya. Kalau penyebabnya dapat, insya Allah ketika penyebab ini kita coba untuk hilangkan, maka anak pun akan sedikit demi sedikit menghilangkan sifat emosional. Ini langkah yang paling penting ya, ikhtiar yang paling penting setelah berdoa dan mengajarkan anak. Ya, jadi mencari penyebabnya. Nah, kemudian apalagi usaha kita setelah mencari penyebabnya, maka kita harus mulai membiasakan kepada anak ini adab yang baik, akhlak yang baik. Sebagaimana ucapan Nabi kita SAW, nasihat kepada kita, qul khairan aw yasmut, bicara yang baik, kalau nggak bisa diam. Artinya apa? Bagi kita iya, bagi anak kita pun kita ajarkan adab yang baik ini. Jadi kalau nggak bisa sesuatu lebih baik diam. Kalau nggak bisa bicara yang baik lebih baik diam. Ini salah satu solusi ya. Karena emosional itu ketika sudah memang diungkapkan, ya kan? Kalau masih ada di dalam hati belum emosional ya. Maka ketika orang berusaha untuk banyak diam, insya Allah dia bisa menjaga emosinya. Ketika dia diam, barulah kita juga sampaikan tips-tips kepada anak kita supaya nggak emosi. Misalnya dari Nabi kita SAW, kalau sedang berdiri duduk, ya. Kalau duduk masih emosi, tiduran. Kalau tiduran masih emosi, jangan duduk apalagi berdiri. Karena kalau udah tiduran udah emosi, berdiri duduk bisa berbuat kasar. Tapi kalau mau berbuat kasar sambil tiduran susah. Apalagi anaknya lari. Gak mungkin dikejar sambil tiduran ya. Jadi kalau kita emosi, sekali lagi berdiri, duduk. Kalau nggak duduk tiduran, dan kalau masih tiduran masih emosi, ya udah jangan bangun. Gitu. Kalau mau bangun, pergi ke kamar mandi wudu. Ini anjuran dari Nabi kita SAW. Ya, jadi sekali lagi anak ini pasti ada penyebabnya untuk emosi. Harus dicari penyebabnya. Orang tua harusnya mengenal anak, kemampuan anak, potensi anak, keadaan anak sekarang ini. Enggak harus beban pelajaran yang begitu banyak ini dikuasai oleh anak semuanya. Enggak harus semua mata pelajaran ini anak harus ekspor, harus bagus. Enggak harus. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Tapi kalau kita tahu kondisi anak kita
kita tahu anak kita nggak bisa bagus di semuanya, kita pilih yang menurut kita paling baik, kita arahkan kepada yang paling baik. Untuk yang lain kita jangan tekankan, karena bisa jadi seperti ini. Contoh, kok anak saya emosional ya? Kapan emosionalnya? Waktu ngerjain tugas bahasa Sunda. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak ngerti. Kenapa juga? Karena orang tuanya nggak ngerti. Iya. Sama, kalau orang tua juga disuruh ngerjain harus selesai, orang tua juga akan emosi. Karena nggak ngerti, nggak sanggup. Jadi kita lihat kalau anak kita memang nggak sanggup ya jangan. Gitu. Sekali lagi kita harus bisa milih-milih. Cuman bukan berarti kita terserah kamu deh belajar, bisa nggak bisa, ikut nggak ikut terserah, bukan gitu. Tapi kita jangan membebankan seluruhnya. Jangan seluruhnya, karena ini bisa menyebabkan anak jadi emosi. Banyak juga bisa yang menyebabkan anak emosi. Bisa jadi dia nggak siap belajar. Kenapa? Karena bisa jadi dia semalam nggak bisa tidur. Coba tanya dulu, semalam dia tidurnya gimana, kita pantau tidurnya gimana. Apalagi kalau orang tua tahu, oh baru pulang sama saya dari misalnya rumah neneknya, nengok neneknya, baru pulang jam 2 malam, udah tidur sih di mobil, jadi pagi harus disuruh belajar. Ya tidur di mobil kan beda istirahatnya. Anak bisa jadi nggak fit, masih ngantuk, berat, terus dipaksakan, anak bisa emosi. Ini jadi banyak faktor ya. Dan orang tua insya Allah saya yakin paling mengenal anaknya. Gurunya kalah ya. Kalau ada guru yang bilang saya mengenal murid saya satu demi satu, kalau dibanding orang tua nggak ada apa-apanya. Orang tua paling mengenal. Jadi orang tua sebetulnya harusnya lebih tahu ya, gimana penyebab anaknya kok bisa sampai emosi. Nah, baru penyebabnya ini berusaha untuk dihindarkan kepada anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakumullah Ustadz atas jawaban dari pertanyaan siswa. Kita masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya atau cukup? Tapi ada satu lagi pertanyaan yang masuk kepada kami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara membangun semangat anak ketika merasa jenuh untuk belajar dan untuk menghafal? Sebenarnya sudah sedikit disinggung ya, tapi mungkin ini lebih spesifik pertanyaannya cara membangun. Sekali lagi, yang terjadi pada anak kita juga terjadi pada kita. Kita pun bisa jenuh. Bahkan kalau mau jujur, kita bisa menilai anak kita mungkin sudah lebih baik daripada kita. Jadi kan kita bisa lihat mungkin secara sesuatu yang gampang tolak ukurnya, misalnya hafalan anak kita. Apa sih hafalan anak kita? Alhamdulillah, anak saya 10 juz. Alhamdulillah. Cuma pertanyaan harusnya dibalik. Terus hafalan orang tua ini berapa? Alhamdulillah, juz 30 misalnya ya. Alhamdulillah. Kalau anak jadi jenuh ngapalin Quran, jangan salahin anak. Apalagi anaknya tahu orang tuanya hafalannya cuma juz 30. Apalagi anaknya tahu orang tuanya nggak ngapalin. Artinya kalau anaknya dijenuh ya pantas gitu. Karena apa? Karena ada pengaruh yang tidak kita sadari, yang kurang baik yang kita berikan kepada anak. Bukan berarti kita harus lebih baik dari anak. Jadi kalau hafalan kita juz 30, jangan sampai ke gurunya udah nggak usah ngasih hafalan anak saya banyak-banyak, jangan sampai lewatin saya. Bukan seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau anak jenuh dalam belajar, maka bisa jadi lingkungannya tidak mendukung anak untuk belajar. Jadi kitanya yang harus menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Jadi ketika waktu anak belajar dan kita ada di rumah, kemudian kita juga nggak ada kegiatan apa-apa, maka sebaiknya kita ikut belajar. Misalnya kita sebagai bapak atau sebagai ibu, ketika di rumah, pekerjaan rumah udah selesai, alhamdulillah sedang istirahat, pada Allah anak sedang ada Zoom meeting misalnya, sedang talaki Al-Quran, maka kalau orang tuanya, bapaknya misalnya nonton, ibunya tiduran, pegang HP, anaknya lihat, kalau dia nggak semangat belajar wajar. Nah, bagusnya kita ciptakan suasana belajar itu. Orang tua dengan anaknya, walaupun orang tuanya berusaha baca, juga nggak usah jujur ya pada anak. Kepalanya cuma
habis 30 nggak usah, takut melemahkan semangat anak. Nah, itu nggak asal tahu, cuman artinya kita memberikan kepada anak, kita pun sama belajar. Kalau anak tilawah Al-Quran, kita pun tilawah. Anak baca buku, kita pun baca buku. Gitu. Ini suasana yang perlu ditumbuhkan. Ya, semangat ini. Ya, kemudian yang kedua, namanya manusia itu punya titik. Makanya ada rihlah. Makanya kalau Rasulullah SAW kalau ada Bilal, ya Bilal adik Bilal istirahatkan sampai dengan sholat. Kenapa? Ada memang kita harus istirahat, mengembalikan lagi semangat. Ada kalanya kita jenuh dari satu amal baik dan kita ganti dengan amal baik yang lain. Itu kadang ada. Kamu hafal Quran. Ada saatnya ketika menemukan ayat-ayat yang sulit, yang biasanya anak kita ini dalam waktu 30 menit misalnya sudah pasti hafalkan. Ini ketika menemukan ayat-ayat yang banyak kemiripan, ya, kemudian bagi anak merasa sulit 30 menit, dia cuma baru 3. Kita tahu target satu halaman. Kita tahu dia sudah biasa 30 menit dan ini udah 30 menit dia belum hafal. Kalau kita paksakan, pokoknya target kamu satu halaman. Padahal kita sebetulnya tahu dia berusaha. Ini bisa jadi membuat anak sekali lagi jadi gak semangat. Kalau anak udah gak semangat, walaupun dikasih waktu lagi 5 jam, belum tentu tercapai. Butuh ringlah jeda. Jeda yang paling baik tadi, Rasulullah mengajarkan jeda yang paling baik itu mengembalikan semangat, mengembalikan energi, sholat baik yang fardhu maupun yang sunnah. Bisa jadi mungkin anak kita agak sulit karena digoda oleh setan. Sebenarnya bukan ayat-ayat yang sulit, yang Al-Quran itu mudah. Bisa jadi karena sedang diganggu oleh setan. Sehingga dengan sholat itu dulu, sholat dulu, setelah itu lanjut. Atau juga orang tua bisa memberikan jeda yang mubah. Yang mubah boleh. Yang mubah misalnya anak boleh main sepeda dulu deh. Boleh pakai masker. Boleh main sepeda dulu. Jelas main sepeda nggak bisa dalam rumah ya. Kecuali konglomerat ya. Boleh main sepeda dulu. Atau anaknya boleh ngobrol dulu deh dengan kakaknya. Selesai misalnya belajarnya. Main dulu boleh. Main Lego ke atau mau apa namanya. Ya permainan tradisional misalnya ya. Ya asin atau apa ya. Kita kan banyak lah kita. Saya sering lihat anak-anak kita itu apa ya tepuk ini sebentar apa ya sebelumnya itu permainan yang menyegarkan yang mubah ya silakan gitu apa namanya bagi anak-anak ada permainan-permainan mereka jadi jeda dan ingat kalau memang anak sudah berusaha kemudian dalam proses belajar hasilnya belum memuaskan orang tua harus bersyukur artinya usahanya itu harus disyukuri dan hasilnya harus disabar harus diberikan kesabaran artinya jangan dipaksa. Jadi yang paling penting suasana belajar harus ditumbuhkan. Wallahu a'lam. Momen seperti ini memang orang tua sehingga pertanyaan maksud banyak karena ada masalah kami dan juga ada yang mau live langsung. Boleh ya saya dulu silakan teman. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan. Ya. Nah, kalau online gini suara ya kadang-kadang ada gangguan. Jadi harus banyak bersama. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Siapa? Silakan pertanyaannya.
Nah, baik. Waalaikumsalam. Baik, ini masukan yang sangat baik ya. Maaf tadi suaranya harus dibantu dari. Baik, begini Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya di masa pandemi ini beban sekolah itu diturunkan. Bahkan dari pemerintah sendiri memang bukan terkait dengan penurunan target kelulusan atau pencapaian kurikulum. Artinya kita pun sama di Mutiara Islam ini menerapkan. Namun kita tidak ingin ini menjadi sebab bermudah-mudahan dalam melalaikan kewajiban. Sehingga memang ada beberapa misalnya perilaku yang menunjukkan tidak semangat dan tidak perhatian dalam belajar. Misalnya ketika Zoom meeting yang harusnya menghidupkan video ditutup, suara pun ditutup. Ketika ditanya ternyata tidak ada respon. Kita menyadari mungkin kesulitannya, tetapi juga kalau terlalu sering kita menganggap ini ada sesuatu. Nah kita memang melihat kita harus tarik ulur dengan anak. Tarik ulur itu penting. Kenapa? Karena kalau anak ini kita terlalu tekan, dia bisa stres. Tetapi kalau kita terlalu lepaskan, dia akan lalai. Ya kita memang harus tarik ulur dengan anak. Ada kalanya kita menekan, tapi satu saat kita mengulur gitu, sehingga seimbang. Dan kalaupun kita menekan, nggak terlalu tekan, mengulur pun nggak terlalu diulur. Jadi sehingga kalau barat 0 sampai 100, ketika kita tekan itu nggak nyampe 100, misalnya 80, ketika kita ulur pun nggak nyampe 0 gitu. Ya, misalnya nyampe 50. Ini sih. Jadi sebetulnya dari sekolah tinggal orang tua ini berkoordinasi dengan guru bersama. Ketika melihat anak saya sudah berusaha, sampaikan kondisi anak, qadarullah anak saya baru pulang, tetap pengen belajar, nggak mau izin, tapi kondisinya kelelahan, bisa japri dulu gurunya. Makanya peran serta aktif orang tua itu sangat dibutuhkan. Sehingga guru yang dari sekolah, siswa yang belajar di rumah, kita bisa memahami kondisi murid. Karena kalau di sekolah kita bisa lihat, ya, kelihatan kelelahan segala macam. Kita bisa tanya kenapa, dari mana. Kita bisa tanya gimana perasaannya. Kita bisa tahu sehingga kita bisa memahami anak. Tapi kalau di rumah nggak bisa. Makanya orang tua walaupun memegang peranan utama di rumah dalam membimbing anak belajar online ini, tetap menjadikan guru ini sebagai partner aktif. Partner aktif artinya tetap harus komunikasinya intens. Bukan sekedar aktif itu kalau mau belajar saja. Tapi tentang anak pun harus aktif kondisinya. Itu kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, ada memang karakter anak dan memang umumnya usia sekolah dasar ya. Anak-anak ini memang masih butuh teman. Masih butuh teman. Ya kita menyadari ini. Karena itu memang di antara aplikasi yang dipakai di sekolah sifatnya telekonferensi. Sehingga mereka bisa bertemu lagi dengan teman-temannya secara virtual memang. Dan memang nggak sama dengan real. Ini memang agak berat. Tetapi ini udah ada obatnya sedikit dengan telekonferensi. Nah, ketika memang orang tua membutuhkan sekali gitu kan, anak untuk bertemu dengan temannya, maka kita juga sebagai sekolah nggak bisa memaksakan orang tua ini. Ya, nggak bisa memaksakan orang tua. Namun, insya Allah, kita dari sekolah juga berpikir. Kita udah pernah mencoba ya untuk offline.
Gitu. Dengan melihat situasi kondisi, ketika wabah semakin meningkat, kita juga khawatir menjerumuskan anak ke dalam mudarat yang lebih besar. Kita khawatir sehingga ini kita tunda kembali. Jadi ini memang agak berat. Karena sifat anak, apalagi di usia sekolah dasar, memang ingin belajar itu bersama. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, situasi akan lebih mudah. Karena kita tidak ingin melanggar hukum. Kita ingin melanggar hukum karena ternyata ada pasal kekarantinaan ya, yang bisa menyebabkan seorang masuk penjara gitu, kalau melanggarnya. Gitu. Kita juga pihak sekolah berharap tidak terjadi. Karena kita memang masih diinstruksikan untuk pembelajaran jarak jauh. Namun kita akan coba merancang untuk anak-anak yang membutuhkan, sangat sekali membutuhkan untuk bertemu dengan protokol kesehatan. Tapi itu sifatnya mungkin nggak menyeluruh, karena pembelajaran tetap harus online. Insya Allah. Jadi silakan nanti ibu bisa berkoordinasi dengan gurunya, dicari solusi ketika memang nanti ada peluang misalnya untuk bimbingan bersama gurunya atau dalam kelompok kecil, itu yang kita akan coba pakai kalau memungkinkan. Allah ya, semoga ibu tetap bersama. Masih ada pertanyaan? Semangat sekali orang tua kegiatan ini. Bismillah, Pak Ustadz Afwan, bagaimana mensiasati kendala belajar online bahwa orang tua belum terlalu banyak ilmunya. Jadi terkali ini orang tua belum bisa mendampingi karena ilmunya belum banyak bisa. Kemudian bahkan hampir belajar bersama dengan anak, sama belajar justru malah orang tua. Terus merasa banyak kekurangan dan kurang percaya diri justru malah mendampingi. Solusinya. Ya, yang menjadi berat terserah bagi orang tua di masa pandemi. Orang tua menjadi guru Al-Quran, sekaligus guru bahasa Arab, sekaligus guru matematika. Padahal di sekolah pun, ya, bisa dikatakan tidak ada guru yang selengkap itu. Tidak ada. Tidak ada guru yang selengkap itu. Sekarang orang tua diminta menjadi guru yang lengkap. Maka kalau saya memang menyarankan, ringankanlah beban. Ringankanlah beban. Orang tua harus juga menyadari kemampuan. Dan juga kepada anak-anak diberikan rukhsah atau keringanan. Koordinasi saja. Apalagi di zaman ini, sebetulnya di zaman kita mencari kemudahan dalam ilmu dan jawaban terhadap soal itu begitu mudah ya. Jadi ada beberapa hal yang memang orang tua bisa cari solusinya dengan gadget. Jawabannya kamus online untuk bahasa Arab ya, kemudian juga soal-soal sulit orang tua bisa. Kalau orang tua nggak sanggup, anak sanggup, jangan sampai stres dua-duanya. Cari aja jawabannya, kemudian anak dan orang tua bisa mempelajari sama-sama. Kalau nggak paham, ya qadarullah, minta pada gurunya untuk menjelaskan kembali. Kalau memang nggak bisa juga, ya qadarullah, target itu sekali lagi kita sesuai. Kita sesuai di masa pandemi ini. Orang tua yang lebih mengerti anak, misalnya memiliki kesulitan di misalnya matematika, pelajaran, tapi sudah kelas 6. Ada 50 kompetensi yang harus dia kuasai untuk nanti misalnya ujian sekolah. Anaknya baru menguasai 3. Jangan paksa anak langsung menguasai 50. Naik dulu 4, gitu kan. Ya cari yang mudah dulu, naik 5. Kalau ada soal yang 10, soal yang 9, yang anak belum sanggup, orang tua juga belum mengerti, ya itulah cari jawabannya yang bisa membantu anak kita. Dengan izin orang tua tentunya. Dengan kontrol orang tua. Ketika anak belum mengerti, insya Allah, yang penting kamu paham dulu ini jawabannya, insya Allah kita akan pelajari nanti, supaya bisa mengerti. Ada tahapannya. Ya, seperti ini. Jadi, sekali lagi, orang tua memang harus jadi guru semua mata pelajaran. Tetapi enggak semua mata pelajaran harus dikuasai oleh orang tua dan anak. Silahkan pilih yang bermanfaat dan koordinasikan nanti ini dengan guru dan sekolah. Insya Allah
sekolah meringankan KBM di masa Baik, tidak mengulang atas jawaban dari pertanyaan orang tua di rumah. Ini sungguh sangat kami nanti kita sudah kita akan pertama, cuma waktu terbatas, dan mungkin tadi ada pertanyaan terakhir yang saya ingin sampaikan. Adalah waktu kita sempit ya. Semoga kegiatan ini bisa disambungkan dan berkelanjutan karena ini kita butuhkan ilmu terkait pendidikan ini bukan sekali 2 kali. Insya Allah kita akan butuhkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang di rumah, juga sahabat Lukman yang telah hadir dalam kegiatan ini, kita ucapkan jazakumullah khairan. Juga Bapak Ibu guru juga yang ikut hadir dalam kegiatan ini, kita ucapkan jazakumullah khairan. Kita cukupkan saja kegiatan hari ini. Kita tutupkan dengan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kegiatan ini, dan kita tunggu masukan selanjutnya dari Bapak Ibu sekalian. Terkait keberlanjutan kegiatan ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.